Jadi berhubung di Eropa nggak ada bambu, ya saya sediakan senglis yang sudah dibentuk sedemikian rupa. Idul Fitri 1446 Hijriah menjadi momen penuh kebersamaan bagi komunitas diaspora Aceh yang bermukim di Denmark. Meski berada jauh dari kampung halaman, mereka tetap merayakan hari kemenangan ini dengan semangat dan kehangatan persaudaraan. Perayaan berlangsung meriah di sebuah aula di kota Aalborg pada pukul 9 pagi waktu setempat, di mana para diaspora Aceh bercampur baur dengan komunitas muslim lainnya untuk melaksanakan salat Idul Fitri bersama. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum. Selepas sholat, sejumlah diaspora Aceh melakukan perjalanan ke berbagai kota di Denmark untuk bersilaturahmi. Kunjungan ini menjadi bagian penting dari tradisi Idul Fitri, di mana mereka saling berkunjung ke rumah kerabat dan sahabat guna mempererat hubungan sesama perantau. Muhammad Hanafiah, seorang jurnalis warga yang turut meliput perayaan ini, melaporkan bahwa Idul Fitri tahun ini bertepatan dengan awal musim semi. Salju telah mencair, suhu udara mulai menghangat, dan sinar matahari kembali menyinari langit Denmark. Kondisi ini menambah semarak suasana hari raya yang dirayakan dengan penuh sukacita oleh para perantau. Salah satu momen istimewa dalam perayaan ini adalah jamuan khas Aceh yang disiapkan oleh Tengku Muhammad Hanafiah di kediamannya. Ia menyuguhkan lemang, makanan tradisional Aceh yang biasanya dimasak dalam bambu. Saya Muhammad Hanafiah. Hari ini hari raya kedua. Saya sekarang berada di Denmark, tepatnya di dapur. Jadi sebentar lagi tamu-tamu kunjungan Lebaran hadir ke tempat saya. Ya, saya sediakan sebuah makanan atau hidangan khas Aceh, yaitu lemang. Yang perlu bahan-bahannya yaitu daun pisang. Namun karena bambu sulit ditemukan di Denmark, ia menggunakan alternatif pipa logam atau yang disebut senglis untuk memasaknya. Hidangan khas ini menjadi daya tarik tersendiri bagi tamu yang datang dari berbagai kota di Denmark. Acara silaturahmi ini dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki, perempuan, hingga anak-anak. Mereka menikmati berbagai sajian khas yang disiapkan secara gotong royong sambil berbagi cerita dan mengenang kampung halaman. Percakapan yang mengalir mulai dari kenangan masa kecil di Aceh, kondisi tanah air, hingga tantangan kehidupan sebagai diaspora di Denmark. Meski berada di negara dengan mayoritas penduduk non-muslim, para diaspora Aceh tetap berupaya menjaga tradisi dan nilai-nilai keislaman. Perayaan ini menjadi pengingat bahwa identitas budaya dan religius tetap bisa dipertahankan meskipun berada di tanah perantauan. Bagi mereka, Idul Fitri bukan sekedar perayaan, tetapi juga simbol kuatnya rasa persaudaraan dan kebersamaan yang terus terjaga lintas generasi. Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, Idul Fitri di Denmark tetap menjadi momen berharga bagi para perantau, membuktikan bahwa jarak bukanlah penghalang untuk merayakan kebahagiaan dan menjaga warisan budaya. Rombongan dari Kota Yoring menuju pulang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.